Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar bersama, tentunya dalam mata pelajaran matematika peminatan. Oke, sebelum itu, kenapa ya kita selalu mencari perbedaan? Kali ini, mari berpikir matematika dan selalu mencari persamaan. Hari ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Sin kuadrat X, cos kuadrat X, tan kuadrat X. Persamaan trigonometri bentuk kuadrat merupakan subbab terakhir untuk bab persamaan trigonometri. Jadi, subbab ini merupakan subbab penutup untuk materi persamaan trigonometri. Oke. Seperti biasa, sebelum pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, menjelaskan solusi penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kemudian, menentukan solusi penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman perlu diketahui bahwa untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, kita harus mengingat kembali tentang identitas trigonometri, rumus dasar trigonometri, rumus sudut rangkap, pemfaktoran, dan tentunya harus ingat rumus umum persamaan trigonometri pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian beberapa tipe soal. Untuk penyelesaian tipe soal pertama, misalnya di sini kita punya persamaan Y sama dengan trigonometri X. Jadi misal trigonometri X maksudnya adalah fungsi trigonometri. Bisa Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X, seperti itu ya. Maka langkah pertamanya adalah buat ke dalam bentuk persamaan kuadrat umumnya. AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Jadi misal di sini kita punya Y sama dengan sin X. Jadi bentuk persamaan kuadrat umumnya menjadi A sin kuadrat X plus B sin X plus C sama dengan 0. Apabila dalam soal sudah berbentuk kuadrat umum seperti ini, maka kita langsung menuju ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu menentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Bisa dengan beberapa cara. Misalnya dengan cara 1. Memfaktorkan. Biasanya dalam memfaktorkan, untuk mempermudah kita menggunakan permisalan. Sin X dimisalkan dengan P. Itu agar lebih sederhana. Atau bisa juga dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Atau dengan cara menggunakan rumus ABC. Pada intinya, 3 cara ini tujuannya sama untuk menentukan penyelesaian atau menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian langkah ketiga, dari hasil poin 2, jadi setelah tadi menentukan akar-akarnya, kemudian menentukan penyelesaian persamaan dengan rumus umum persamaan trigonometri. Misal persamaannya fungsinya sin X, berarti kita akan menggunakan rumus umum persamaan sin X. Langsung saja kita menuju ke contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X min 5 cos X min 3 sama dengan 0. Dengan batas intervalnya X lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, penyelesaiannya. Di sini kita punya persamaan 2 cos kuadrat X
min 5 cos X min 3 sama dengan 0. Perhatikan, di sini persamaannya sudah berbentuk persamaan kuadrat umum. Jadi ini A, seperti tadi ya, A, Y kuadrat min B, Y min C sama dengan 0. Tuh. Maka kita akan langsung menuju ke langkah kedua, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan tersebut. Kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Di sini saya memilih memisalkan cos X sama dengan P. Boleh dimisalkan cos X sama dengan M, cos X sama dengan A, dan sebagainya. Nah, setelah dimisalkan, kita dapat menuliskan menjadi 2P kuadrat. Tadi ya, karena cos kuadrat X itu sama dengan cos X dikali cos X, berarti P dikali P, atau P kuadrat. Kita bisa menuliskan dengan 2P kuadrat min 5P min 3 sama dengan 0. Nah, setelah menjadi persamaan yang lebih sederhana, kita bisa dengan mudah menentukan akar-akar dari persamaan tersebut. Yaitu di sini kita punya 2P plus 1 dikali P min 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2P plus 1 sama dengan 0. P sama dengan negatif 1 per 2. Atau untuk P min 3 sama dengan 0, maka diperoleh P sama dengan 3. Setelah mendapatkan nilai P, kita kembalikan lagi ke permisalan awal, yaitu P itu sama dengan cos X. Berarti di sini kita punya cos X sama dengan negatif setengah. Dan di sini kita punya cos X sama dengan 3. Cos X sama dengan negatif setengah. Cos berapa sih kira-kira yang nilainya itu negatif setengah? Ya, benar. Cos X sama dengan cos 120 derajat. Mengoperasikan ini, selanjutnya bagaimana dengan cos X sama dengan 3? Adakah cos yang bernilai 3? Nah, ingat ya teman-teman, sesuai dengan grafik fungsi cos, perlu diketahui bahwa batas dari cos X derajat adalah dari negatif 1 sampai dengan 1. Jadi, untuk cos X sama dengan 3 jelas tidak punya penyelesaian. Batasnya cos X derajat itu dari negatif 1 sampai 1. Bisa dilihat dari grafik fungsi cos. Karena kita masih punya satu penyelesaian yang bisa dilanjutkan, maka kita akan mengoperasikan cos X sama dengan cos 120 derajat. Dimana seperti materi pembelajaran kita sebelumnya. Dimana untuk mencari nilai X, kita akan menggunakan rumus umum dari persamaan cos. Jadi, X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga di sini kita punya dua penyelesaian. Penyelesaian pertama, X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Diperoleh untuk K sama dengan 0, X sama dengan 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 480 derajat. Penyelesaian kedua, untuk alfa negatif, X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Di sini diperoleh X sama dengan negatif 120 derajat dan X sama dengan 240 derajat. Yang mana jelas batasannya adalah 0 sampai 360 derajat. Jadi, untuk X sama dengan 480 derajat dan X sama dengan negatif 120 derajat tidak memenuhi. Jadi teman-teman, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 120 derajat dan 240 derajat. Oke, kita lanjutkan ke langkah tipe soal kedua. Jadi, untuk tipe soal kedua ini, kalian harus mengingat beberapa rumus yang sering digunakan, yaitu rumus identitas trigonometri untuk sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini berarti bahwa sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Tuh. Jadi untuk mencari sin kuadrat X ini ya, cos kuadrat X kita pindah ke ruas kanan, jadi negatif seperti ini. Nah, sama halnya ketika kita mencari cos kuadrat X, kita pindah yang sin ke ruas kanan, jadi 1 min sin kuadrat X, seperti itu. Rumus kedua yaitu rumus sudut rangkap. Masih ingat ya?
seperti ini. Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Cos 2x juga sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kalian bisa menggunakan rumus ini sesuai dengan soal yang diketahui. Gitu. Oke, untuk lebih memahami, kita akan langsung menuju ke contoh soalnya. Jadi, contoh soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat 2x plus 3 sin 2x min 3 sama dengan 0. Dengan x lebih dari sama dengan 0 derajat, x kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, penyelesaiannya. Di sini kita punya persamaan 2 cos kuadrat 2x plus 3 sin 2x min 3 sama dengan 0. Nah, di sini coba perhatikan, di sini cos kuadrat 2x dan kawannya, temannya ini sin 2x. Jadi mereka tidak sama ya. Di sini cos, di sini sin. Kita akan mengoperasikannya. Nah, sebelum itu kita harus mengganti salah satu dari mereka sehingga keduanya sama fungsinya, cos-cos atau sin-sin. Sesuai dengan rumus identitas trigonometri bahwa cos kuadrat x itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat x. Tadi ya. Jadi kita bisa ganti di sini cos kuadrat 2x-nya kita bisa ganti dengan 1 min sin kuadrat x. Di sini 2x, berarti di sini juga mengikuti 2x. Sehingga 1 min sin kuadrat 2x plus 3 sin 2x min 3 sama dengan 0. Sehingga kita bisa mengoperasikan, kita kalikan 2 kali 1, 2, kemudian min 2 sin kuadrat 2x ditambah 3 sin 2x min 3 sama dengan 0. Ini kan sama-sama konstanta, 2 dikurangi 3, jadi negatif 1. Di sini kita punya persamaan min 2 sin kuadrat 2x plus 3 sin 2x min 1 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari akar-akar dari persamaan tersebut. Nah, seperti soal sebelumnya, kita akan menggunakan permisalan. Misal di sini sin 2x sama dengan p. Jadi kalau tadi dimisalkan cos x sama dengan p, di sini kita akan memisalkan sin 2x sama dengan p. Dapat dituliskan min 2p kuadrat ditambah 3p min 1 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Sehingga menjadi 2p kuadrat min 3p ditambah 1 sama dengan 0. Lebih sederhana, kita mendapatkan akar-akar dari persamaannya, yaitu 2p min 1 dikali p min 1 sama dengan 0. Jadi, untuk 2p min 1 sama dengan 0 diperoleh p sama dengan setengah. Untuk p min 1 sama dengan 0 diperoleh p sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan, ketika kita kembalikan ke permisalan awal bahwa p itu adalah sin 2x, maka di sini sin 2x sama dengan 1. Sama juga dengan yang ini, P sama dengan setengah, berarti sin 2x sama dengan setengah, karena P itu sama dengan sin 2x. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan nilai X-nya. Untuk yang pertama, untuk sin 2x sama dengan setengah, sin berapa yang nilainya setengah? Jelas ya, pasti tahu, sin 30 derajat. Nah, sekarang sudah berbentuk sin X sama dengan sin alfa nih. Untuk mencari nilai X, kita menggunakan rumus umum persamaan sin. Jadi 2x sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, selanjutnya mensubstitusikan nilai-nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0 diperoleh 15 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 195 derajat. Oke, karena rumus umum sin itu ada 2 ya. Ini penyelesaian kedua untuk persamaan sin, yaitu 2x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa, atau alfanya tadi 30 ya. Jadi 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 180 dikurangi 30, 150 derajat dibagi 2, 75 derajat. Tambah K, ini tadi 360 derajat dibagi 2 ya. Jadi 180 derajat. Oke, tinggal mensubstitusikan nilai K.
diperoleh X sama dengan 75 derajat, X sama dengan 255 derajat. Oke, sin berapa yang nilainya sama dengan 1? Ya, sin 90 derajat. Nah, di sini sama seperti penyelesaian sebelumnya, kita punya persamaan sin X sama dengan sin alfa. Oleh karena itu, kita akan menggunakan rumus umum dari persamaan sin. Di sini kita punya dua penyelesaian. X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat, dan X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, ternyata mereka berdua ini sama ya teman-teman. Jadi ketika kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka hasilnya maka X sama dengan 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 225 derajat. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 15 derajat, 45 derajat, 75 derajat, 195 derajat, 225 derajat. Oke. Kita langsung lanjut ke langkah-langkah tipe soal ketiga. Nah, di sini khusus untuk ini kalian harus mengingat kembali tentang kuadran dan rumus dasar trigonometri. Seperti sin itu sin demi, cos sami, tan desa. Jadi kalau sin, kita mau mencari sin alfa, di sini sisinya sisi Y dibagi sisi R, atau sisi depan sudut gitu ya. Depan sudut dibagi sisi miringnya. Tuh. Masih ingat ya yang ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, dan peraturan sin demi, cos sami, dan tan desa. Oke, kita akan langsung ke contoh soalnya. Contoh soal ketiga, tentukan nilai cos X jika diketahui persamaan 2 tan X min 1 sama dengan cot X dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 180 derajat. Oke, penyelesaiannya di sini kita punya persamaan 2 tan X min 1 sama dengan cot X. Cot X itu juga sama dengan 1 per tan X. Bisa menuliskan 2 tan X min 1 itu sama dengan 1 per tan X. Tuh. Untuk memudahkan kita ke langkah selanjutnya, ini kita akan menghilangkan per tan X-nya ini dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan tan X. Oke, kita kali kedua ruas dengan tan X. Sehingga menjadi 2 tan kuadrat X min tan X sama dengan 1. Ini kalau dikali tan X berarti kan sama dengan sisa 1 aja nih. Kalau yang ini dikali tan X jadi tan X. Sekarang kalian sudah punya persamaan trigonometri bentuk kuadrat yang sejenis. Jadi ini tan, ini tan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya karena ini belum berbentuk persamaan kuadrat umum, kita akan rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat umum, yaitu dengan memindahkan 1 ke ruas kiri. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari akar-akar dari persamaan tersebut. Untuk yang sudah mahir, boleh tidak usah dimisalkan, langsung saja seperti ini ya. 2 tan X plus 1 dikali tan X min 1 sama dengan 0, seperti itu. Hasilnya adalah persamaan di atasnya ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai tan X. Diperoleh 2 tan X plus 1 sama dengan 0, sehingga tan X sama dengan negatif setengah. Untuk yang ini, tan X min 1 sama dengan 0. Jelas ya, diperoleh bahwa tan X itu sama dengan 1. Perlu diperhatikan lagi teman-teman, dalam soal yang dicari adalah nilai cos X-nya. Itu. Oleh karena itu, kita akan mencari nilai cos X dengan bantuan dari rumus dasar trigonometri. Masih ingat ya? Di sini misalnya kita punya segitiga dengan sudutnya berada di sana. Kemudian, nah ini kan tadi kita punya persamaan tan X sama dengan negatif 1/2. Oke. Jadi di depan sudut, sisi di depan sudut itu adalah 1 kalau mengikuti rumus dasar dari tan. Di sampingnya adalah 2. Tuh. Untuk tan X sama dengan 1, X sama dengan 1/1 gitu. Sehingga bisa digambarkan bahwa misalnya di situ adalah sudut X-nya. Nah, di depan sudut X ada 1 dan di samping sisi samping sudut X juga 1.
Sehingga kita bisa mencari nilai dari sisi miringnya, yaitu akar 2. Saya menggunakan rumus Pythagoras. Nah, setelah ini apa? Berarti ini tan X sama dengan negatif setengah. Nah, yang ini tan X sama dengan 1, sama dengan 1/1. Oke. Selanjutnya adalah menentukan nilai cos X. Ingat kan, cos X itu sama dengan sami sisi samping dan dibagi sisi miring, itu ya. Kalau sudutnya di sini berarti sisi sampingnya jelas ya 2, dan sisi miringnya akar 5. Cos X itu sama dengan sisi samping dari sudut, berarti negatif 2 ya. Negatif 2 dibagi sisi miringnya, yaitu akar 5. Oke. Kenapa di sini kok otomatis negatif 2? Karena ini berada di kuadran 2. Yang mana tan X dan cos X itu bernilai negatif. Itu berarti sumbu X-nya itu negatif. Tuh, jelas. Kemudian dirasionalkan sehingga diperoleh min 2/5 akar 5. Tuh. Kemudian untuk yang ini berarti sama, menggunakan cos X sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sehingga diperoleh cos X-nya itu sama dengan 1, sisi sampingnya ya, sisi samping sudut 1, dan sisi miringnya akar 2, 1 per akar 2. Dirasionalkan menjadi setengah akar 2. Jadi nilai cos X dari persamaan tersebut adalah negatif 2/5 akar 5, atau cos X sama dengan setengah akar 2. Oke teman-teman, cukup untuk materi kita hari ini, sekaligus sebagai materi subbab terakhir untuk persamaan trigonometri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.